semuanya, selamat datang di acara kami. Masih bersama kami di sini di acara M-Talk atau Mesin Talk. Salam Solidarity Forever. Strong. Oke, sebelumnya gue perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Antero Junavialin. Di sini gue sebagai host di M-Talk sendiri. Gue dari program studi teknik mesin angkatan 2020. Jadi di sini gue mau jelasin sedikit tentang M-Talk tentunya. M-Talk ini semacam podcast atau sesi tanya jawab mengenai dunia perkuliahan, terutama di program studi teknik mesin Institut Teknologi Sumatera tentunya. Oke, mungkin kita langsung aja nih. Udah ada kedatangan tamu nih kita untuk di M-Talk pada kali ini. Tamu yang cukup spesial lah buat kita semua sobat mesin. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Boleh dong Bang kenalan dulu sama penonton kita. Oke, jadi perkenalkan nama gue Nur Cahyo Wicaksono. Teman-teman biasa panggil gue Cahyo dari Teknik Mesin ITERA angkatan 2018. Oh, angkatan 2018. Kalau boleh tahu nih Bang, ITERA sendiri itu kan baru berdiri beberapa tahun ini ya sih. Sedangkan di program studi teknik mesin ini juga kita masih terbilang lebih baru. Nah, kalau di angkatan 2018 itu angkatan berapa sih Bang? Kalau di teknik mesin itu angkatan kedua, jadi untuk angkatan pertamanya itu angkatan 2017. Oh, dan masuk angkatan perintis lah. Gitu. Masih baru lah ya? Masih baru. Kenapa sih Abang kepikiran gitu buat masuk teknik mesin di ITERA yang notabene masih baru gitu? Jadi yang pertama tuh kenapa gue masuk teknik mesin ya ketika gue kuliah, karena awal mulanya kan gue SMK ya. Jadi cobalah gue nerusin ke jenjang kuliah supaya yang pertama peluang kerja itu lebih meluas dan juga supaya dari skill dan pengalaman gue juga lebih bertambah gitu ya. Nah, kenapa milihnya ITERA? Karena masih baru ya, jadi kemungkinan peluang gue masuk di universitasnya itu tinggi. Jadi gue taruh di ITERA itu di pilihan yang pertama. Gitu. Dan gue lihat juga prospek kedepannya karena ITERA ini basicnya institut, banyaklah hal-hal yang akan bisa gue dapat ketika gue masuk di teknik mesin ITERA. Oke. Seperti yang kita tahu nih Bang, di ITERA sendiri baru berdiri beberapa tahun dan juga apalagi di sini teknik mesin itu baru angkatan kedua lah bisa dibilang. Abang sendiri dari SMA atau SMK? SMK. Jurusannya kebetulan teknik mekanik otomotif. Oh, ada sambungnya lah ya untuk di teknik mesin sendiri. Berarti udah nggak kaget lah ya dengan pelajaran-pelajaran atau praktikum-praktikum yang ada di teknik mesin ini. Mungkin kalau di awal-awal yang gue cukup kesulitan ya, karena kan kalau di ITERA ini ada namanya tahap persiapan bersama gitu ya. 2 semester yang itu kalau teman-teman biasa bilang pengulangan di SMA gitu ya, dan banyak pelajaran-pelajaran yang gue di SMK nggak belajar, dan di sini gue harus belajar mulai dari nol gitu ya. Jadi kesulitan yang pertama mungkin di PPB ya itu namanya, tapi alhamdulillah gue bisa selesai lulus itu ya karena bantuan dari teman-teman gue di teknik mesin dan juga kemauan gue keras lah. Kalau untuk di program studi di tingkat 2 atau semester 3 dan selanjutnya, alhamdulillah sih karena gue juga punya basic di SMK, jadi aman lah. Untuk praktikumnya aman lah ya. Bisa lah. Praktikum. Nah, kalau kita lihat nih Bang, banyak nih notabene atau dari penonton yang ngira teknik mesin itu keras. Pendapat kamu gimana? Kalau keras mungkin karena teman-teman di luar hanya tahu dari luar ya. Karena kalau gue yang sudah gue alami, sudah menjadi mahasiswa teknik mesin dan terutama di ITERA ya, sebenarnya kalau kebudayaan di ITERA ini teknik mesinnya menurut gue lebih ke tegas gitu ya. Artinya kita di teknik mesin ITERA itu kita dituntut untuk belajar manajemen waktu, disiplin, dan ketambahan lagi kita ada
praktikum, tugas, dan ada organisasi juga yang harus benar-benar kita nentuin skala prioritas kita lah. Dan alhamdulillah untuk di teknik mesin ITERA ini cukup bagus lah, udah kebudayaan yang ada lah. Kalau pendapat abang nih tentang organisasi kita kan punya organisasi nih namanya Himpunan Mahasiswa Mesin. Itu sudut pandang abang melihat himpunan kita itu seperti apa sih? Kalau dari sudut pandang gua dan pengalaman gua ya, yang pernah ada menjabat di dalamnya gitu, karena ini jatuhnya masih baru ya, artinya kita masih mencari sistem di bagaimana sih cara membuat suatu wadah bagi mahasiswa khususnya teknik mesin ITERA supaya kita bisa berkembang dan menjadi mahasiswa yang bisa bermanfaat bagi sesama gitu ya. Jadi yang gue lihat tuh alhamdulillahnya kita sama-sama mencari sistem gitu ya, mulai dari masa kaderisasinya, terus juga dari departemen-departemen yang menurut gue cukup sinkron lah dengan kebutuhan di mahasiswa kita sekarang gitu. Jadi untuk saat ini udah mulai berkembang lah himpunan mahasiswa mesin itu ya. Oke. Kalau kita bicara organisasi, tadi himpunan mahasiswa mesin itu sebagai wadah yang bisa dibilang untuk mengandalkan prestasi, minat bakat dari himpunan kita sendiri, masa himpunan kita sendiri. Nah, kalau yang abang lihat nih di mesin sendiri nih, terutama di ITERA itu kan mayoritas hampir 80-90% itu laki banget. Kira-kira sudut pandang abang pertama kali lihat hal tersebut tuh kayak mana? Kayak kalau kita kan di IPB itu banyak nih masih campuran prodi, masih di tahap persiapan bersama itu kan masih bareng prodi-prodi lain, masih banyak ceweknya, masih banyak teman dari prodi lain, bisa saling tukar pikiran. Nah kalau misal di mesin nih, abang melihatnya mesin itu kayak mana sih dengan mayoritas banyaknya laki-laki? Kalau gua ngelihatnya justru malah dengan adanya kita yang lebih mayoritas laki itu justru malah itu yang jadi power kita gitu, karena dengan banyaknya laki-laki itu artinya kita di situ punya power. Biasanya kan kalau namanya kita laki-laki rame itu kan biasanya solid gitu kan ya, dan alhamdulillahnya itu kalau di teknik mesin ITERA itu namanya solidaritas, kekeluargaan itu benar-benar dapet. Artinya juga ketika gue kan karena gue STM tuh ya, terus masuk kuliah awal-awal ketika gue susah kuliah, alhamdulillah dengan adanya gue ketemu sama teman-teman mesin yang notabene banyaknya laki-laki itu cukup membantu buat gue. Tapi ya walaupun ada cewek bisa dikatakan minoritas, tapi justru malah yang minoritas ini kalau bagi gue pribadi justru itulah yang biasa kita istimewakan gitu, cewek-ceweknya. Mungkin ya kalau teman-teman di luar sana yang pernah cewek jadi teknik mesin yang mungkin tahu lah cara diperlakukan sebagai ratu di mesin itu gimana gitu ya. Kalau kita ngelihat tadi himpunan udah, terus dari mayoritas laki-laki tadi udah, terus dari pelajaran juga abang agak sedikit kaget lah ya di semester 1-2 doang kan. Semester 3 sampai sekarang semester berapa? Kalau sekarang udah semester lanjut ya. sudah di atas tambah lah ya. Oke. Ada nggak sih bang kayak kesulitan lain di luar dari organisasi, di luar dari materi untuk kita berkuliah gitu? Mungkin kalau rasa apa gitu? Kalau gua jujur lebih ke mungkin di penyesuaian sama antara teman ya gitu ya, karena kan kita karena kita di ITERA ini kebetulan kan ada yang dari ujung Sumatera, ada yang dari ujung Jawa, artinya kita ngebawa kebudayaan kita masing-masing, kemudian masuk ke ITERA jadi satu organisasi, satu teknik mesin, artinya kan butuh penyesuaian di awal. Tapi ya kalau menurut gua bisa lah, artinya dengan adanya itu ya itu tadi, dengan adanya kita belajar melalui himpunan mahasiswa mesin yang udah mewadahi kita, terus juga kebetulan dari kelas ketika dengan bertemu dengan dosen, artinya ya nggak bikin jadi susah lah. Mungkin tantangan terberatnya itu justru malah ketika udah tingkat akhir nih, karena kan kita
udah mulai mau skripsi dan segala macam, mungkin lebih ke lu niat dan ngelawan rasa malas sih. Ya. Ya, itu kuncinya. Berarti sekarang abang lagi sedang melawan itu atau gimana tuh bang? Lagi di tahap melawan rasa malas ya, kemungkinan ya udahlah jangan melawan. Semoga semester besok udah selesai lah ya. Amin. Oke, mungkin kalau kita melihat di mesin dengan solidnya yang luar biasa ini bang, abang pernah nggak sih ikut atau mengadakan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman satu angkatan atau sama teman mesin? Kalau dari gua sendiri yang sebagai guru teknik mesin ITERA yang udah di tingkat lumayan atas ini ya. Lanjut ya. Kalau dibilang banyak sih sebenarnya kegiatan itu mulai dari test gathering, terus supporteran, terus makrab, sampai mungkin apa itu family gathering dan segala macamnya. Tapi kalau menurut gue yang benar-benar dapat kesannya itu ketika pas buka bersama itu pas gue masih di semester 4 kalau nggak salah ya. Itu yang bareng sama abang-abang angkatan 2017 itu benar yang buat gue kesannya di situ benar-benar dua angkatan itu full datang semua, kita bareng-bareng mulai dari nyiapin acara, terus buka bersama ya, walaupun bahasa kapan ya kita buka udah biasa lah itu ya. sama namanya akhirnya tuh terus kita sharing tentang kuliah, tentang organisasi sama abang-abang kakak-kakak dari angkatan 2017. Terus akhirnya itu doa bersama, kemudian sholat jamaah, terus terakhir foto. Dan itu menurut gua salah satu momen yang benar-benar itu dapat yang mengartikan tuh kalau teknik mesin itu solidnya saya mendapat, kekeluargaan dapat, itu benar-benar memang keluarganya dapat banget karena kita di situ benar-benar nggak merasa sendiri gitu. Artinya tidak ada jarak antara angkatan 2017, angkatan 2018, benar-benar itu kayak kita sebagai abang dan adik yang sama-sama satu keluarga. Iya. Tapi gimana ya, bisa dilihat ini sih bang, kayak secara orang awam ya, kalau lihat dari mesin sendiri itu tuh kayak ada kesenjangan gitu loh, kayak senioritas banget nih abang-abangnya, keras banget nih. Itu tanggapan abang sebenarnya kayak mana sih mendengar hal-hal kayak gitu tuh? Kalau gue pribadi sih persetan dengan yang di luar gitu. Artinya karena kan mereka tidak melihat apa yang kita jalankan gitu ya, mungkin kelihatannya yang di luar melihat kita itu kayak terlalu kejam dengan adik tingkat atau terlalu idealis dengan yang ketika sudah menjadi kakak tingkat gitu. Padahal sebenarnya ada di lapangan ya kita tetap mengalir. Justru malah mungkin gue bisa bilang kita ini mungkin salah satu dari sekian banyak program studi di khususnya di ITERA ini yang benar-benar tidak membeda-bedakan antara angkatan gitu. Yang penting kita saling angkatan, namanya itu kita saling menghargai gitu ya. Artinya kita tahulah kapan kita harus berbicara sopan, kapan kita bercanda, dan kapan kita harus canda dan segala macamnya lah gitu ya. Dan menurut gue itu, dan kalau gue ngeliat untuk tanggapan orang yang di luar, menurut gue itu ya namanya orang perspektif mereka gitu ya. Tinggal dilihat dari mana sudut pandangnya, dan menurut gue kita baik belum tentu di mereka baik, dan kita jelek belum tentu di mereka jelek. Oke bang, mungkin ada nih pesan atau kesan dari abangnya, terus bisalah ngasih motivasi ke sobat mesin yang menonton sekarang, mungkin dari adik-adik tingkat atau yang baru mau masuk ke ITERA kah, ke teknik mesin ITERA kah, boleh dari abangnya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk nyampein kayak gini gue juga belum pantas ya, karena gue masih mahasiswa. Mungkin sedikit yang bisa buat motivasi teman-teman semua, terutama buat adik-adik tingkat bawah ataupun masih teman-teman yang mau masuk ke ITERA, itu yang pertama mungkin untuk yang masih baru SMA, baru lulus, yang mau masuk ITERA itu jangan pernah takut atau jangan pernah untuk nggak milih teknik mesin ITERA, karena ketika nanti lo masuk teknik mesin ITERA tuh bakal ngedapetin semua pengalaman yang bakal lo belum pernah dapat seumur hidup lo, misalkan kayak solidaritas dan secara juga kayak
alat-alat kita di praktikum tuh udah modern sekali gitu. Nah kalau untuk buat adik-adik adik tingkat itu pesan gue teruslah belajar dan kembangin potensi gitu. Artinya inilah waktu kalian buat berbicara banyak sebagai mahasiswa gitu ya. Kembangin potensi sesuai dengan bidang kalian. Mungkin yang ada yang bidang di seni atau bidang olahraga, kembangin terus dan raihlah prestasi gitu. Dan buat adik-adik yang udah mulai masuk ke tingkat akhir, udah mulai nyusun skripsi, mungkin itulah tolong dijaga semangatnya gitu, jangan sampai dikalahin oleh rasa malas. Mungkin gitu aja sih, semangatlah buat kita semua. Oke, terima kasih untuk Bang Cahyo motivasinya, sarannya untuk kita semua sobat mesin tentunya di M-Talk kali ini. Mungkin dari saya ya sebagai host juga di sini, untuk Bang Cahyo sendiri semoga bisa lulus dengan cepat. Amin, amin. Dan diperlancarlah segala urusannya besok. Amin, amin. Oke, mungkin itu saja sih Bang M-Talk kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari gue sendiri mohon maaf kalau ada salah kata untuk abang sendiri. Dan kepada seluruh penonton M-Talk tentunya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena bakal ada episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda tentunya. Oke, mungkin dari gue itu aja. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidarity forever. Strong.